Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. materinya sudah kelihatan ya? Ya, Pak. Oke. Materi kita yang keempat ini, ya, pertemuan yang keempat, mengenal agama-agama yang ada di Indonesia. Ya, kita mulai. Ya, ini materinya nanti akan kita akan kirim ke WA Group. Oke, kita mulai. Nah, agama di Indonesia memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia, Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah merupakan kompromi antara gagasan negara yang terdiri dari pemeluk agama Islam dengan terbanyak, ya, dengan jumlah pemeluk agama Islam dengan jumlah yang terbanyak, ya, dibanding dengan agama-agama lain yang ada di Indonesia. Sebagai agama yang mayoritas, agama Islam mengendalikan keamanan dan rasa hidup kebersamaan dan berdampingan dengan agama yang berbeda dengan sangat luar biasa. Walaupun ada riak-riak yang kecil yang timbul oleh tangan-tangan yang mengatasnamakan agama Islam, Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan kepercayaannya dan menjamin semuanya akan kebebasan untuk menyembah menurut agama atau kepercayaannya. Dalam penetapan Presiden nomor 1 tahun 1995 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, bagaimanapun, secara resmi hanya mengakui 6 agama, yakni agama Islam, agama Protestan, Katolik, Hindu, Buddha. Namun belakangan agama Konghucu telah diakui pula sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 7 November tahun 2017. Sekarang kita akan membicarakan agama samawi atau langit. Dalam keseharian, manusia akrab dengan sebutan agama samawi dan agama non-samawi. Agama samawi disebut juga dengan agama langit, sedangkan agama non-samawi dikenal dengan agama bumi. Klasifikasi agama langit dan agama bumi diperkenalkan oleh Ahmad Abdullah Al-Masdosi dalam bukunya yang berjudul Living Religion of the World. Istilah agama langit dan agama bumi kemudian dipopulerkan oleh cendekiawan Muslim Indonesia Endang Saifuddin Ansari. Ada 3 agama samawi yang terdapat di dunia, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Namun Yahudi karena hampir tidak ada, ya, kalaupun ada di Indonesia, ya itu hanya berupa gelintir aja, ya dia tidak mengurus KTP-nya dan sebagainya. Makanya yang agama Yahudi tidak kita bicarakan. Yang pertama kita membicarakan Kristen. Sejarah kemunculan dari Yesus menjadi titik awal munculnya agama Kristen di dunia ini, yakni dimulai dari lahirnya Yesus hingga meninggalnya Yesus. Yesus sendiri lahir di sebuah kota kecil di Bethlehem dan kemudian tumbuh hingga besar di Nazaret, Galilea. Kemudian ketika Yesus berusia 30 tahun, dia melakukan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang dilakukan oleh Yesus kepada masyarakat antara lain memiliki mukjizat, bisa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan bahkan dari kematian. Hal ini menyebabkan Yesus tidak disukai oleh para Yahudi, sehingga orang-orang Yahudi kemudian memfitnah Yesus dan membuatnya menjadi tidak disukai oleh masyarakat.
Karena termakan oleh hasutan orang Yahudi, akhirnya para pengikut Yesus kemudian ramai-ramai mengarak Yesus dengan salib. Yesus disalib di Bukit Golgota di kota Yerusalem berdasarkan perintah dari gubernur dari provinsi Yudea Romawi pada saat itu, yaitu Pontius Pilatus. Setelah disalib, kemudian Yesus dikuburkan di sebuah gua batu. Pada hari ketiga setelah kematiannya, umat Kristen meyakini bahwa Yesus kembali dan hidup kembali. Kemudian setelah hidup kembali, 40 hari kemudian, Yesus kemudian naik ke sorga. 5 peristiwa dari kehidupan Yesus ini menjadi inti utama dari ajaran agama Kristen, yakni kelahiran, pelayanan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan ke sorga. Kelima peristiwa tersebut juga disebut dengan intisari kekristenan. Kitab suci, Alkitab. Alkitab dibagi atas 2 bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ada pula yang mengatakannya dengan Bible, tapi kalau di Indonesia ya biasanya disebut dengan Alkitab. Bagian-bagian utama ini disebut dengan perjanjian karena Allah bangsa Israel membuat perjanjian kepada manusia. Di dalam Perjanjian Lama perjanjian itu dibuat dengan Nuh, dengan Abraham, dengan Ishak, dengan Yakub, dengan Musa dan bangsa Israel dan Daud. Di dalam perjanjian baru, perjanjian itu dibuat antara Allah melalui Yesus Kristus dengan seluruh umat manusia. Hampir semua buku perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani, kecuali beberapa bagian yang ditulis dalam bahasa Aram, contohnya kitab Daniel. Sedangkan semua kitab perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Alkitab terdiri dari 66 bagian yang disebut dengan kitab atau buku, 39 termasuk dalam perjanjian lama, dan 27 dalam perjanjian baru yang diakui oleh seluruh denominasi Kristen, serta kitab-kitab tambahan yang digolongkan sebagai Deuterokanonikia, yang jumlahnya bervariasi menurut denominasi Kristen. Kaum Protestan hanya mengakui ke-66 kitab yang tidak tergolong Deuterokanonika. Kemudian kita ingin membicarakan tentang doktrin Tritunggal atau Trinitas. Istilah Tritunggal berasal dari kata Latin Trinitas, yang artinya ketigaan. Meskipun kata tersebut secara implisit tidak ada dalam Alkitab, Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru menyaksikan tentang Allah. Yang Esa menyatakan diri ke dalam 3